심낭 안에 혈액이 고여서 심장을 압박하고 있다. 너 승합제 썼어? 예, Halo semua, drama kali ini mengisahkan dokter ahli bedah trauma super jenius yang pernah bekerja di medan perang. Saking jeniusnya, dia dijuluki tangan Tuhan karena setiap pasien kritis yang ditanganinya, kecil kemungkinan dijemput malaikat maut. Penasaran dengan keseruannya? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. Nah, di Korsel, korban kecelakaan kritis banyak yang tidak terselamatkan akibat kurangnya tenaga medis di unit trauma. Ya, biar nggak salah paham, trauma yang dimaksud bukan trauma mental, tapi cedera parah yang mengancam nyawa, seperti korban kecelakaan, penusukan, dan sejenisnya. Dan biasanya, unit trauma berada di UGD, di mana tenaga medis yang bertugas di dalamnya benar-benar harus cekatan menghadapi kondisi kritis pasien. Masalahnya di drama ini adalah kurangnya dokter yang mau bertugas di unit trauma. Selain harus kuat mental, mereka juga nggak bisa nyantai, membuat Menteri Kesehatan bernama Myung-hui ngamuk-ngamuk karena sudah menggelontorkan anggaran besar, khususnya kepada rumah sakit Hankook yang dipimpin si Choi ini. Tapi kerjanya nggak becus. Choi sih alasan kalau satu-satunya dokter spesialis trauma di rumah sakitnya pingsan kelelahan, jadi ia juga nggak bisa apa-apa. Namun, ya dialah Baek Kang-yuk, yang dari tampakannya sih lebih mirip preman daripada dokter, datang ke rumah sakit Hankook atas rekomendasi Ibu Menteri. Di tempat yang sama, dokter muda bernama Jewon yang hari ini ditugaskan di unit trauma terlihat pasrah. Tapi korban tusuk yang datang membuatnya harus berlari menyelamatkannya. Jadi, korban adalah preman yang kena tusuk di perut kiri dalam kondisi sesak nafas, sehingga Jewon segera melakukan intubasi demi membantu pernapasan pasien. Tidak mencabut pisau itu untuk menghindari pendarahan parah. Namun tiba-tiba tekanan darah pasien turun drastis, membuatnya semakin panik, apalagi melihat memar di bagian dada. 심낭 안에 혈액이 고여서 심장을 압박하고 있다. Ya, perikardium adalah kantung tipis yang membungkus jantung. Fungsinya melindungi jantung, tapi karena banyaknya darah yang tersimpan di sana, membuat jantung yang tertekan gak berfungsi dengan baik, atau bahasa medisnya tamponade jantung. Makanya pasien sulit bernapas yang kalau nggak ditangani segera, pasien akan mengalami gagal jantung. Sialnya, semua dokter bedah toraks sibuk operasi, membuat Jewon semakin panik. Tapi karena tekanan darah pasien semakin menurun, mau tak mau, ia harus melakukan pungsi, yaitu prosedur medis dengan menusukkan jarum untuk mengambil cairan atau darah yang ada di perikardium. Tapi, lah pisaunya malah dicabut dong. Kan semuanya jadi panik, apalagi mereka mengira orang ini preman. Tapi Kang Yuk langsung merebut suntiknya dan melakukan pungsi. Ya, yang disebutnya tadi adalah posisi tulang kecil di dada. Bukti kalau Kang Yuk tahu posisi organ tubuh tanpa harus melakukan CT scan. Seperti apa yang dilakukan Jewon tadi. Dengan begitu, darah di perikardium tadi disedot, membuat tekanan darah pasien kembali stabil. Jelas dong, mereka semua penasaran. Tapi Kang Yuk malah protes. Bisa-bisanya dokter yang bertugas di unit trauma gak bisa melakukan fungsi. Namun, lah ternyata si Jewon spesialis kolorektal, tapi ditugaskan di unit trauma akibat kurangnya dokter. Jadinya si Kang Yuk yang kesel memanggil Jewon dengan sebutan Anus, sambil memperkenalkan diri kalau dialah Kang Yuk, dokter yang bertugas di unit trauma mulai hari ini. Ia pun bertanya apa yang dilakukan sekarang, sehingga si Anus pun menjelaskan dengan gugup kalau mereka tuh harus memeriksa luka tusuk pasien dengan CT scan. Membuat Kang Yuk tertawa, menjelaskan bahwa dokter yang bertugas di unit trauma harus tahu kondisi bagaimana pasien terluka. Ya, sebelumnya Kang Yuk menemui polisi, menemukan foto patahan pisau, yang artinya pisau yang dipakai menusuk sudah patah, atau dengan kata lain, luka tusukannya tidak dalam. Makanya tadi tuh si Kang Yuk langsung mencabut pisaunya dan pendarahan gak terjadi. Atau dengan kata lain nih, tekanan darah pasien kacau bukan karena tusukan itu, tapi karena tamponade jantung. Dan sekarang karena pasien belum sadarkan diri, maka penyebabnya ada di luka tusuk itu. Jadi mereka harus segera melakukan operasi. Di saat yang sama, Dr. Hong dan Dr. Yurim nampak kesal membahas si tangan Tuhan itu. Gak percaya kalau orang itu sangat hebat, apalagi hanya lulusan Universitas Muhan.
kampus pinggiran yang tidak terkenal. Tapi saat tahu si tangan Tuhan itu direkomendasikan Ibu Menteri, mereka jelas sangat terkejut. Di lain sisi, si Gemoy, satu-satunya dokter anestesi yang tersisa, malah menolak operasi. Alasan jam kerjanya udah habis, membuat Kang Yuk marah, ngancam akan membunuhnya jika nggak datang segera. Kan si Gemoy jadi lari macam kuda kebelet pipis. Nah, operasi pun dimulai, di mana Kang Yuk membedah luka pasien tanpa ragu sedikit pun. Dan meskipun darah tergenang, Kang Yuk bisa tahu kalau penyebabnya adalah salah satu arteri limpa yang putus, menyuruh si Anus segera menjahitnya. Tapi darah masih terus menggenang, membuat Kang Yuk marah, bukan kepada si Anus, tapi kepada si Gemoy. 너 승합제 썼어? Ya, inotropik adalah obat yang dapat mengubah kekuatan kontraksi jantung. Dalam kasus ini, karena tekanan darah pasien rendah, si Gemoy pakai inotropik positif yang menguatkan pompa jantung. Dan cara itu nggak direkomendasikan untuk pasien tamponade jantung karena darah akan terus menggenang di bagian yang dioperasi. Jadinya Kang Yuk yang kesal dengan dokter yang sukanya cara mudah itu, tanpa peduli keselamatan pasien, langsung mengusirnya, sekaligus menyuruh perawat mencari pengganti dokter anestesi karena mereka harus melakukan torakotomi alias membuka rongga dada untuk memeriksa jantung pasien akibat si Gemoy yang pakai inotropik tadi. Masalahnya, para dokter anestesi yang tahu si Gemoy diusir jadi malas membantu dan malah menyuruh anestesi residen untuk ke sana. Ya, meskipun kelihatan macam preman, tapi si Udin setuju menjadi pengganti. Di mana saat memeriksa jantung pasien, Kang Yuk bertanya mengapa anestesi sengaja menurunkan detak jantung, sehingga Udin menjawab kalau data anestesi menunjukkan terjadinya ruptur. 뭐야? 이름이? Ya, Kang Yuk suka dengan dokter yang gak banyak bacot, tapi cerdas menangani pasien. Di saat yang sama, Choi panik. Ibu Menteri sudah datang, tapi Kang Yuk gak kunjung muncul. Padahal kan mereka ngumpul untuk peresmian si Kang Yuk. Ya, gimana mau datang kalau Kang Yuk harus melakukan 2 operasi, yaitu luka parut dan tamponade jantung. Itu pun membuat si Jaewon terheran-heran, baru pertama kali melihat operasi rumit yang cepat selesai. Setelahnya, Kang Yuk datang ke aula itu, gak peduli dengan si Choi yang menyuruhnya minta maaf dulu. Langsung memperkenalkan diri sambil berkata kalau harusnya dialah yang menerima permintaan maaf dari semua yang ada di sana. Cerita tentang carut-marut operasi yang dilakukannya tadi. Jelas dong semuanya protes, utamanya si Yurim yang sejak tadi kesel. Tapi Kang Yuk gak peduli karena sekarang ia akan meningkatkan unit trauma yang kecil itu menjadi pusat pelayanan trauma. Artinya anggaran 10 miliar yang dikucurkan negara ke rumah sakit itu khusus untuk unit trauma gak akan dikorupsi karena Kang Yuk akan menghabiskannya untuk menyelamatkan pasien kritis. Dan pastinya Ibu Menteri langsung setuju, membuat semuanya marah, tapi gak bisa apa-apa karena ada Ibu Menteri yang menjaminnya. Nah, baru ngopi bentar, Jaewon lagi-lagi harus berlari mencari Kang Yuk karena ada laporan pasien baru. Padahal mah Kang Yuk ada di dalam, ingin memeriksa pasiennya tadi. Tapi perawat dipanggil Wati malah nggak membiarkannya masuk karena nggak ada dokter bernama Kang Yuk di sana. Kan si Kang Yuk jadi kesel. Untungnya si Anus datang menyampaikan kalau seseorang jatuh di tebing dengan cedera parah, di mana tim SAR takut memindahkannya. Alhasil Kang Yuk pun menyuruhnya untuk menyiapkan alat medis, sekaligus menyuruh tim SAR menjemput mereka pakai helikopter. Tapi karena buru-buru, Kang Yuk langsung memakai ID si Anus untuk membuka pintu itu. Kan Jaewon bingung rencana apa lagi yang ada di otak si tangan Tuhan itu. Nah, saat memeriksa pasien tadi, Wati malah muncul mengusirnya dari sana. Tapi melihat tatonya, Wati malah salah paham dong, mengira Kang Yuk adalah musuh korban di dalam. Jadinya mereka pun bertengkar. Untung si Anus datang menjelaskan siapa Kang Yuk. Kan si Wati jadi nggak tahu mau menyembunyikan mukanya di mana. Dan Kang Yuk yang kesel memutuskan menamai Wati dengan sebutan preman. Segera masuk memeriksa pasien yang akhirnya sadarkan diri, di mana pasien itu berterima kasih kepada Kang Yuk yang telah menyelamatkannya. Tapi Kang Yuk malah menunjukkan si Jaewon sebagai dokter yang berperan besar dalam operasi itu. Membuat Jaewon bingung ada tujuan apa lagi si tangan Tuhan ini memujinya. Gak berapa lama helikopter pun datang sehingga Kang Yuk menyuruh si preman untuk memeriksa tanda vital pasien setiap 30 menit.
Kocaknya, karena anggaran rumah sakit sering dikorupsi, dengan terpaksa helikopter menjemput di lapangan. Tapi lah, si Jaewon bingung dong, karena nggak pernah ada di benaknya ia ikut di heli itu. Tapi mau gimana lagi, ia hanya bisa teriak saking takutnya dengan ketinggian. Di jalan, ketua SAR juga bingung, baru kali ini ada dokter yang ikut naik heli ke TKP, sehingga Kang Hyuk memperkenalkan diri, karena mulai sekarang hal seperti ini mungkin akan selalu terjadi. Berbeda dengan si Jaewon yang sejak tadi bersikir macam orang mau ikut perang. Sialnya, cuaca berkabut plus angin kencang membuat mereka gak berani menerobos, mana kondisi pasien sudah tidak sadar dengan nadi yang sangat lemah. Jadinya, Kang Hyuk pun mengambil alih kemudi, membuat semuanya terkejut. Ya, situasi seperti ini mah sering dihadapi Kang Hyuk yang berpengalaman menangani pasien di medan perang. Dan yang jadi korban adalah si Jaewon. Sudah ngamuk-ngamuk macam lintah dikasih garam, tapi Kang Hyuk langsung menggendongnya. Nah, walaupun sudah mendarat, si Jaewon masih saja teriak. Gimana enggak, si Kang Hyuk langsung meninggalkannya. Tapi demi sumpah dokternya, Jaewon tetap memberanikan diri meskipun hampir pipis di celana. Mana saat sampai, si dokter bertato itu langsung mengetesnya terkait korban. Ya, pneumotoraks adalah kondisi ketika paru-paru kolaps atau mengempis akibat udara yang menumpuk di rongga pleura atau ruang antara paru-paru dan dinding dada. Dan dalam kondisi darurat seperti ini, satu-satunya cara yang bisa dilakukan hanyalah mengeluarkan udara yang ada di rongga pleura. Sebenarnya ada alat khususnya, tapi karena darurat, si Kang Hyuk terpaksa menyuntikkan jarum. Toh sebagai dokter pengalaman, ia bisa tahu posisi rongga pleura yang tepat, membuat paru-paru korban akhirnya dapat berfungsi normal. Masalahnya, korban hanya batuk tapi nggak bangun-bangun, sehingga Kang Hyuk segera memeriksa mata korban. Ya, akibat benturan saat terjatuh, tekanan intrakranial pada otak terjadi, sehingga korban mengalami papiledema, yaitu pembengkakan saraf optik mata. Makanya, meskipun sadar, korban gak memberi respon. Dan satu-satunya cara yaitu menurunkan tekanan intrakranial pada otak korban, sehingga mereka pun segera menaikkan korban ke heli. Lah, Jaewon tentu bingung dong, mana bisa melakukan dekompresi jarum di dalam helikopter tanpa alat medis yang lengkap. Tapi Kang Hyuk bersikeras, karena kalau tidak begitu, korban pasti akan dijemput malaikat maut sebelum mereka sampai di rumah sakit. Dan untuk memastikan pernapasan korban aman, Kang Hyuk segera melakukan intubasi di bagian leher. Sementara Jaewon yang panik malah membotaki korban, padahal kan yang mau dibuka cuma di bagian tertentu. Bertanya apakah Kang Hyuk benar-benar bisa melakukannya. Alhasil Kang Hyuk pun cerita pengalamannya yang menyelamatkan korban dengan kondisi yang sama di medan perang. Masalahnya sekarang adalah Jaewon gak membawa bor tangan medis. Tapi tenang saja, gak ada bor tangan, betel dan palu pun jadi. Segera membasuhnya dengan disinfektan, membuat semuanya tambah panik, utamanya si Jaewon. Di lain sisi, Yuri malah sibuk minum teh dengan cangkir bersejarah yang baru dibelinya. Mengira cangkirnya joget oke gas sendiri. Padahal mah itu heli yang mendarat, di mana Wati dan bala samping ini segera menjemput korban. Yah, dekompresi jarum yang dilakukan Kang Hyuk tadi berhasil, tapi mereka tetap harus melakukan operasi besar. Dan masalahnya, dokter anestesi gak ada yang siap, sehingga Kang Hyuk segera menghubungi si Udin yang ternyata sibuk belajar karena gak lama lagi ujian. Untung Wati merebut ponselnya sambil membujuk Udin, sehingga Udin pun luluh. Nah, karena Udin masih bersiap dan denyut nadi korban di bagian intubasi belum terdeteksi, Kang Hyuk harus melakukan suntikan untuk menyedot darah menggumpal, membuat Jaewon lagi-lagi panik karena harusnya di USG dulu, jangan sampai kena arterinya. Ya, tanpa Jaewon sadari, Kang Hyuk mengajarkannya untuk menjadi dokter trauma yang cepat tanggap. Toh dalam situasi genting, keselamatan pasien jauh lebih penting dari yang dipelajari di buku. Artinya semua cara bisa dilakukan, yang penting korban selamat. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh dokter yang berpengalaman dan punya dasar medis yang kuat. Membuat jantung Jaewon berdebar dengan sangat kencang, bukan karena jatuh cinta, tapi baru pertama kali merasa kagum dengan keahlian seorang dokter. Di saat yang sama, Yurim yang baru tahu aksi tangan Tuhan itu mulai was-was. Curhat kepada Si Hong,
jangan sampai nih si tangan tuan itu merebut Jaewon darinya. Yah, Yurim adalah dokter kepala kolorektal alias bosnya si Jaewon, dan ia sudah mati-matian mendidik Jaewon, mahasiswa kedokteran tercerdas seangkatan, berharap kecerdasan Jaewon sebagai anak buahnya dapat membuatnya naik jabatan dengan cepat. Makanya ia nggak akan membiarkan si tangan tuan itu merebut Jaewon. Tapi si Hong yang diajak curhat malah menghilang. Yah, dia dipanggil si Choi yang juga pusing gak mau jika anggaran 10 miliar itu dihabiskan si tangan Tuhan itu. Padahal sebelumnya nih, ia dengan sengaja memberi gaji kecil biar si kunyuk itu gak jadi gabung. Tapi yah, Kang Yuk yang ternyata sudah kaya gak peduli dengan gaji-gajian, menunjukkan outfitnya yang pasti jauh lebih besar dari gaji si Choi sebagai direktur rumah sakit. Makanya si Choi pusing meminta bantuan si Hong bagaimana mengeluarkan si kunyuk itu dari sana. Di lain sisi, Kang Yuk melanjutkan operasinya dengan mengeluarkan cairan yang menyebabkan terjadinya tekanan intrakranial tadi. Setelahnya, ia melakukan reseksi parsial paru-paru, yaitu operasi mengangkat sebagian dari paru-paru yang gak berfungsi dan mengganggu akibat pneumotoraks tadi. Tentunya dengan prosedur yang sangat rumit. Membuat si Jaewon terbelalak saking kagumnya. Kang Yuk menyelesaikan 2 operasi sangat rumit hanya dalam waktu 2 jam. Kang Yuk sih menyadari kekaguman itu, langsung mengajaknya gabung sebagai fellow di unit trauma saja. Kan si Jaewon jadi Zuson, ada rencana bejat apa lagi si tangan tuan ini mengajaknya gabung. Singkatnya, Yurim lagi-lagi stres akibat barang-barang si Kang Yuk ada di depan ruangannya. Yah, ruangan Kang Yuk ada di samping, tapi sengaja menaruhnya di sana biar si Yurim semakin panas. Toh ia sudah tahu kalau Jaewon ragu gabung ke unit trauma karena si gemoy satu ini. Menantangnya agar Jaewon yang menentukan pilihan mau gabung ke unit mana. Dan karena sudah emosi, Yurim pun setuju. Jaewon sendiri malah bimbang di mana rekannya memberi masukan kalau lanjut di kolorektal adalah pilihan yang terbaik. Bisa santuy sambil menambah pemasukan dengan membuka klinik. Sedangkan di unit trauma, Jaewon harus siaga 24 jam, bahkan harus naik heli seperti tadi. Yah, memang sih yang bertugas di unit trauma hanyalah orang gila bertanggung jawab seperti si tangan Tuhan itu. Alhasil, Jaewon pun menemui Yurim yang menyambutnya dengan cangkir bersejarah yang mahal itu. Bahkan Yurim siap memberikannya jika Jaewon bertahan di unitnya. Namun Kang Yuk tiba-tiba datang membuat mereka ketakutan. Padahal mah Kang Yuk cuma pengen nunjukin jam kalau taruhannya masih sejam lagi. Tapi karena mereka sudah ngumpul, ya nggak apa-apalah diputuskan sekarang. Kan si Jaewon semakin bimbang, apalagi kedua orang itu berdebat panjang. Yurim menjanjikan cepat naik pangkat sebagai konsulen, sedangkan Kang Yuk menjanjikan kemampuan hebat di bawah bimbingannya. Tapi butuh 5 tahun, itu pun masih 1/4 kemampuannya. Jelas dong Yurim semakin meledek. Mana ada dokter hebat tanpa penghargaan, menunjukkan piagam penghargaannya yang sangat banyak, termasuk posisi penting yang telah dijabatnya. Sedangkan Kang Yuk hanyalah lulusan kampus pinggiran dan masih baru sebagai dokter konsulen. Meskipun begitu, Jaewon masih bimbang, namun tapi kata-kata itu justru membuat Jaewon mengejarnya, menjelaskan kalau ia bimbang bukan karena tawaran si Yurim, tapi alasan mengapa Kang Yuk mengajaknya bergabung. Alhasil, Kang Yuk pun menunjukkan foto-foto pasien yang pernah ditolongnya di medan perang. Orang-orang yang akhirnya dapat tersenyum meskipun berada di medan perang. Salah satunya Masot, orang muslim yang waktu itu gak percaya siapapun selain dokter muslim. Tapi berkat kemampuan Kang Yuk, Masot pun akhirnya dapat tersenyum lagi. Bahkan menjadikan Kang Yuk sebagai keluarga meskipun beda agama. Jadi ia maunya Jaewon menjadi dokter sepertinya yang bisa menyelamatkan banyak nyawa. Tiba-tiba si Yurim datang memberikan cangkir mahal itu. Tapi Jaewon yang sudah kemakan omon-omon si Kang Yuk akhirnya memutuskan untuk gabung ke unit trauma. Dan pastinya Kang Yuk meledeknya, menjelaskan kalau itu cangkir palsu. Kan si Yurim jadi murka, langsung menghancurkan cangkir itu sambil mengirim email ke semua dokter. Nah, membaca email itu, Jaewon langsung stres karena Yurim sudah menjadwalkan hanya Jaewon yang bertugas di unit trauma. Jadinya, ia pun curhat kepada Kang Yuk, namun Kang Yuk berkata kalau itu justru menguntungkan
Karena dengan begitu, Jaewon bisa mendapat pengalaman yang lebih banyak dan dokter-dokter di sana jadi tahu itu. Toh, kerja keras terasa lebih nikmat jika diketahui oleh semua orang. Membuat Jaewon tersenyum kembali, bertanya kenapa dari sekian banyak dokter, Kang Yuk justru memilihnya. 그냥 잘 달리길래. Yah, di hari pertama ia masuk, Kang Yuk melihat Jaewon berlari dengan sangat kencang demi keselamatan pasien. Dan itu menjadi satu faktor penting sebagai dokter, membuat Jaewon semakin bersemangat, padahal ia belum bisa membayangkan takdir apa yang akan dihadapinya sebagai murid si tangan Tuhan. Karena yang di otaknya cuma satu, yaitu menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Tapi yang penting sekarang, ia menyampaikan pesan dari Kang Yuk kepada Yurip tentang cangkir itu yang ternyata asli. Sedangkan Kang Yuk tertawa dengan sangat puasnya meresmikan unit yang kecil itu menjadi pusat pelayanan trauma. Nah, baru sebulan kerja di unit trauma, Jaewon sudah nampak macam zombie. Bahkan berak pun gak dipikirin. Pokoknya ia hanya pengen tidur. Tapi si kunyuk satu ini malah dengan senang mengganggunya. Begitupun dengan Wati yang pusing dengan email bertubi-tubi dari bagian keuangan terkait pemotongan anggaran. Tapi gak sempat membalasnya karena ada pasien baru membuat mereka lagi-lagi harus berlari. Sementara Wati malah gak sengaja menabrak seseorang tapi gak sempat mengurusnya karena ia harus menjelaskan apa yang terjadi kepada Kang Yuk. Jadi supir truk yang ngantuk menyebabkan kecelakaan beruntun dan ada 2 korban kritis yang laki bernama Giong dan dari perutnya yang buncit sudah ketahuan kalau itu homoperitonum, yaitu pendarahan di rongga perut akibat adanya organ yang rusak, atau dengan kata lain isi perut buncit itu adalah darah. Sehingga Kang Yuk pun langsung menyedot darah di perut itu pakai suntik untuk meminimalkan resiko organ rusak bertambah parah. Gak berapa lama korban kedua datang, gadis bernama Heong yang kondisinya juga parah, tapi mereka harus menangani Giong terlebih dahulu. Masalahnya si anestesi pemalas ini lelet sehingga Jaewon menyuruhnya cepat, namun dia malah ngomel. Kan Wati jadi emosi, membuat mereka bertengkar hebat, di mana si pemalas gak terima ditegur oleh perawat. Beruntung Kang Yuk masuk sehingga si pemalas itu gak bisa membantah. Di saat yang sama, Udin malah setuju menjadi mata-mata si Choi karena dijanjikan kelulusan dan karir yang cepat. Beralih ke tim trauma yang kesulitan dengan operasi perut itu akibat darah gak berhenti menggenang, membuat Kang Yuk kesulitan mencari organ yang terluka, mana tekanan darah pasien menurun drastis. Namun tiba-tiba Kang Yuk nampak tenang, membuat Jaewon panik. Padahal mah Kang Yuk lagi fokus mencari penyebabnya. Yah, karena darah gak berhenti menggenang, Kang Yuk pun yakin kalau penyebabnya adalah arteri. Dan melihat darah segar yang beda dengan darah menggenang, ia pun akhirnya berhasil menemukannya. Membuat Jaewon terkejut tapi gak punya waktu karena harus segera membantu menjahit arteri yang robek itu. Masalahnya sekarang adalah mereka harus melakukan kauterisasi jaringan, yaitu prosedur medis dengan menghancurkan jaringan guna mengatasi pendarahan yang mengalir ke arteri yang sobek tadi. Dan itu berhubungan dengan salah satu fungsi lever. Tapi lever pasien ternyata sudah pecah, bahkan kena sirosis. Atau dengan kata lain, meski pendarahan terkendali, kemungkinan pasien selamat hanya 10%. Tapi Kang Yuk gak nyerah, pokoknya akan melakukan berbagai cara agar pasien selamat. Namun, ya sebagai spesialis kolorektal, Jaewon tentu tahu kalau pasien gak mungkin selamat. Sehingga Wati pun bertanya, apa gak ada cara lain? Seketika si pemalas ngebacot dong, tahu apa perawat soal gituan. Membuat Jaewon kesal, menjelaskan kalau meskipun Wati perawat, tapi dia jauh lebih berpengalaman di meja operasi dibanding mereka yang baru 3 tahun di sana. Intinya sekarang mereka harus mikirin cara menyelamatkan pasien. Karena itu Wati pun kepikiran bagaimana kalau pasien menerima donor liver. Karena tadi tuh yang gak sengaja tabrakan dengan koordinator donor organ yang dalam berkasnya tuh ada pasien mati otak yang setuju mendonor organnya. Jelas saja Kang Yuk setuju sehingga Wati segera menghubunginya. Tapi si kacamata ini ternyata sejak tadi bingung akibat wali pasien mati otak itu gak bisa dihubungi. Toh tanpa persetujuan wali pasien, donor organ gak dapat dilakukan. Tentu saja si Kang Yuk marah
Pokoknya mereka harus mendapatkan organ itu bagaimanapun caranya. Tapi Wati memberi saran, bagaimana kalau memeriksa golongan darahnya dulu? Apakah sama dengan Gihon yang bergolongan darah O? Tapi 지금 누구라고요? 아, 환자분이요? ya, ternyata wali pasien mati otak yang gak bisa dihubungi itu adalah Gihon dan Heyong. Di mana tadi dua bersaudara itu buru-buru melihat bapaknya di rumah sakit, tapi ditabrak truk, sehingga terjadilah seperti sekarang. Alhasil, Kang Yuk pun memutuskan untuk transplantasi antar keluarga. Gak peduli dengan administrasinya, toh kepada siapa lagi mereka minta izin ketika wali pasien mati otak yang harus diselamatkan. 문제 생기면 제가 다 책임지겠습니다. Dengan begitu, transplantasi pun dilakukan dengan cepat, membuat Gihon akhirnya terselamatkan. Tapi belum sempat istirahat, Kang Yuk buru-buru mengajak si Anus menangani Heon. Masalahnya, pasien itu ditangani oleh Jungsu, spesialis bedah ortopedi yang terkenal pemarah. Tapi Kang Yuk gak peduli, toh tujuannya menyelamatkan pasien, bukan berkelahi. Nah, Kang Yuk pun memastikan rekam medis di mana pasien mengalami uremia, atau dengan kata lain, ginjal pasien tidak berfungsi. Rencananya sih, setelah Jungsu memperbaiki tulang pasien yang patah, pasien akan dipindahkan ke bagian nefrologi, di mana Dr. Shin, spesialis nefrologi yang akan menanganinya, hanya akan melakukan dialisis sambil menunggu donor organ, meskipun kemungkinan pasien selamat kecil. Namun, 신장 확보해놨습니다. ya sebelumnya, Kang Yuk juga meminta si kacamata untuk mengamankan satu ginjal pasien mati otak itu, karena Kang Yuk sudah menyadarinya saat melihat Heyong pertama kali. Alhasil, sambil Jungsu melakukan operasi tulang, Kang Yuk meminta Shin melakukan dialisis, karena dengan kondisi pasien yang buruk, mereka harus melakukan transplantasi ginjal hanya dalam 30 menit. Jelas dong, Jungsu yang sejak tadi kesal kepada Kang Yuk tertawa. Mana ada sih transplantasi ginjal 30 menit, karena normalnya tuh paling cepat 2 jam. Tapi Kang Yuk dan Jaewon gak peduli, menyelesaikannya dalam waktu 24 menit. Membuat Jungsu terheran-heran, baru pertama kali melihat dokter bedah selincah dan seakurat itu. Di luar, Jaewon yang kagum memberi jempolnya, tapi 내가 모르는 얘기를 해라. 가자. kan si Jaewon jadi kesal, tapi jika bersama Kang Yuk, ia gak punya waktu marah. Karena Kang Yuk lagi-lagi mengajaknya untuk mengheningkan cipta kepada donor organ yang pasti sangat bahagia mengetahui organnya itu menyelamatkan 2 anaknya. Setelahnya, Jaewon pun bisa tertidur pulas, tapi baru sejam. Ya, beginilah nasib spesialis bedah unit trauma yang meskipun kesal selalu dipanggil Anus, tapi ia juga bahagia bisa menyelamatkan banyak nyawa. Di saat yang sama, pasien jatuh di tebing kemarin sangat berterima kasih kepada Kang Yuk. Tapi Kang Yuk mintanya cuma dipotret bersama. Begitupun dengan preman yang diselamatkan di awal, di mana foto-foto penuh senyuman itu dipajang di ruangannya sebagai pengingat agar dirinya bisa menyelamatkan banyak nyawa lagi. Singkatnya, Kang Yuk baru tahu mengenai pemotongan anggaran itu. Namun tiba-tiba si Yurim nongol macam orang nagih utang, menyuruh Kang Yuk ikut dengannya. Ya, hari ini ada rapat dokter konsulen membahas masalah keuangan, tapi Kang Yuk gak peduli. Toh rapat gak jelas itu menghabiskan waktu yang harusnya dipakai menyelamatkan pasien. Jadinya si Hong dan Yurim menginterogasinya di ruangan terkait defisit anggaran di unit trauma, padahal baru sebulan. Kan si Kang Yuk jadi kesel, bukannya negara sudah memberi anggaran besar untuk menyelamatkan pasien-pasien itu. Segera melipir pergi, membuat Yurim semakin marah. Lah, ancaman buka pintu aja mah Kang Yuk gak peduli. Jadinya mereka pun menyusun rencana bagaimana membuat Kang Yuk dikeluarkan dari sana. Karena itu Yurim pun menghubungi temannya, ketua dokter perdamaian yang dulu bertugas bersama Kang Yuk. Siapa tahu si Kang Yuk punya kelemahan. Malamnya Kang Yuk yang pengen memberi semangat anggotanya mengajak mereka makan di restoran mewah, di mana mereka berdandan layaknya manusia. Berbeda dengan si Wati yang nampak macam orang mau senam SKJ. Hanya saja mereka penasaran apakah benar Kang Yuk sekaya itu hingga mentraktirnya di sana. Atau jangan-jangan nih Kang Yuk anak konglomerat sehingga mampu berbuat sesuka hati. Alhasil Kang Yuk pun bercerita kalau ibunya meninggal waktu ia kecil, sedangkan ayahnya hanya penyapu jalan. Namun saat ia SMP, ayahnya jadi korban kecelakaan, tapi nggak ada rumah sakit yang menerima.
Hingga akhirnya sang ayah meninggal di rumah sakit yang didatanginya terakhir. Dan itulah alasan ia menjadi seorang dokter. Membuat mereka seketika sedih, khususnya si Jaewon yang memang gak tahan dengan kisah gituan. Bertanya arti tato di tangan Kang Yuk. 늙어 있으면 총알이 더 피해간다 그래서? Ya, meskipun petugas medis, Kang Yuk juga ikut berperang demi menyelamatkan rekannya yang terluka. Makanya ia sudah biasa menghadapi situasi aneh seperti itu. Bahkan punya lisensi kemudi helikopter. Tapi ngomong-ngomong soal Jaewon, Kang Yuk yang malas memanggilnya sebagai Anus malah mengubah panggilannya sebagai budak nomor 1. Kan Jaewon jadi kesel, maunya tuh dia dipanggil namanya saja. Tapi kan Kang Yuk gak mau begitu, sampai Jaewon benar-benar menunjukkan kehebatannya. Tiba-tiba mereka mendapat kabar kalau seorang pejalan kaki ditabrak, membuat mereka segera bergegas, bahkan pinjam motor yang entah dari mana, biar cepat menangani korban. Tapi sesampainya di rumah sakit, korban kini gak tertolong lagi. Ya, meskipun mereka sampai tepat waktu, korban yang tulang belakangnya patah, bahkan tengkorak kepalanya pecah, gak mungkin diselamatkan. Tapi Kang Yuk tetap merasa bersalah. Andaikan ia ada di sana, mungkin ia bisa melakukan apa saja demi keselamatan korban. Gak berapa lama pasien lain datang, sehingga mereka lagi-lagi harus berlari. Ya, sebagai petugas medis, merintih atas kematian pasien adalah hal yang harus dihindari. Dan senyuman atas keselamatan pasien adalah penghargaan tidak ternilai. Gak peduli dengan kaki yang terus berlari 24 jam sehari. Karena jika mereka berhenti, rasa-rasanya jantung seseorang juga akan terhenti. Nah, saking lelahnya, Jaewon baru bisa mengurus tubuhnya sampai-sampai lupa ponselnya di luar, di mana gadis bernama Jiyoung menghubunginya, membuat Kang Yuk kesel. Bisa juga si Anus itu punya pacar. Hanya saja hari ini Kang Yuk uring-uringan akibat diundang rapat anggaran, padahal ia gak punya waktu untuk itu. Tapi karena dia kepala unit trauma, maka dia harus hadir. Ya, ini akal-akalan Si Hong dan Yurim yang sudah mengatur rencana untuk mengeluarkan Kang Yuk dari rumah sakit, di mana Si Hong membuka rapatnya dengan mengumumkan keuntungan rumah sakit mereka yang mencapai 30 miliar. Dan pastinya semuanya menyambut dengan meriah, kecuali Kang Yuk yang jelas gak senang jika kesehatan manusia dijadikan ladang bisnis. Setelahnya, Si Hong pun menyebutkan unit-unit yang meraih laba tertinggi, termasuk unit pada saraf yang dipimpin oleh Dr. No. Di saat yang sama terjadi kecelakaan dan ada satu pasien kritis, sehingga Jaewon segera bergegas. Nah, Si Hong membahas inti rapat, menunjukkan unit-unit yang defisit dan merugikan rumah sakit. Dan yang paling besar adalah unit trauma, padahal baru sebulan, tapi sudah menghabiskan hampir 500 juta won. Kang Yuk mah biasa aja, menyinggung subsidi 10 miliar dari negara, jadi harusnya ia masih surplus 9,5 miliar. Membuat Choi marah karena subsidi itu milik rumah sakit. Pokoknya rapat memutuskan kalau unit trauma hanya menerima anggaran total 1 miliar per tahun. Kan si Kang Yuk langsung tertawa, bagaimana mungkin unitnya beroperasi hanya dengan anggaran segitu. Membuat Yurim seketika ngamuk. Di saat yang sama pasien datang, membuat Jaewon terperangah karena itu adalah Jiyoung yang menghubunginya tadi pagi. Gadis yang dianggapnya adik sendiri, dan karena kondisinya kritis, Jaewon pun meminta Wati memanggil Kang Yuk. Alhasil Kang Yuk yang ditelepon gak peduli dengan bacotan Yurim yang ingin mengungkap identitas asli Kang Yuk. Tapi karena orang itu terus menghubungi, Yurim terpaksa mengangkatnya, membuatnya sangat terkejut. Karena ternyata Jiyoung adalah putri satu-satunya. Dengan segera ia mengejar Kang Yuk sambil nangis, memohon agar Kang Yuk menyelamatkan putrinya terlebih dahulu. Tapi nah, sesampainya di UGD, Kang Yuk menyuruh si nomor 1 tenang. Sedangkan Wati berusaha menenangkan Yurim yang ngamuk-ngamuk di luar. Karena jika Yurim masuk, situasi akan semakin runyam. Membuat Yurim hanya bisa menangis, memohon agar dirinya bisa masuk. Jika situasi memburuk, setidaknya ia dapat melihat putrinya untuk terakhir kali. Ya, semua dokter tahu kalau gagal jantung akibat kecelakaan, kecil kemungkinan selamat. Tapi Kang Yuk dan Jaewon gak nyerah, mencoba semua kemungkinan yang ada. Ya, seketika Yurim sangat lega
Tapi saat tahu jantung anaknya akan dibedah, ia tentu nggak membiarkan Kang Yuk menanganinya. Segera menghubungi spesialis bedah jantung bernama Jaemin. Di dalam, hasil USG jantung pasien membuat Jaewon gemetar karena mereka harus melakukan operasi darurat. Meskipun begitu, Jaewon berusaha menenangkan diri. Pokoknya, ia harus menyelamatkan Jiong. Segera membawanya ke meja operasi sambil menenangkan Yurim yang ngamuk sejak tadi. Ya, ruptur jantung adalah kondisi ketika otot dinding dan katup jantung retak dan pecah. Di mana dalam kasus ini tuh, dinding ventrikel kirinya robek lebih dari 90%. Yang pasti harus dioperasi sekarang. Kalau tidak akan terjadi gagal jantung. Tapi Yurim tetap nggak percaya, ngancam akan ngelapor karena mereka melakukan operasi tanpa persetujuan wali pasien. Lagian nih, Yurim menganggap Kang Yuk ingin balas dendam kepadanya dengan menjadikan anaknya sebagai tumbal. Kan Kang Yuk sangat marah, memanggil si nomor 1 yang lebih pantas jadi wali pasien daripada orang gila ini. Jadinya Jaewon pun menyeret si Yurim keluar, di mana Yurim hanya bisa curhat kepada Jaemin yang baru datang. Nah, Kang Yuk pun memulai operasinya, membuat Yurim yang akhirnya bisa masuk nggak bisa apa-apa setelah melihat pendarahan jantung anaknya yang sangat parah. Anehnya, Kang Yuk malah meminta sarung tangan bedah lalu menutup pendarahan itu, membuat semuanya terbingung-bingung. Baru pertama kali melihat cara seperti itu. Ya, dalam kondisi seperti ini, satu-satunya cara adalah menjahit sobekan tersebut. Tapi gimana mau ngejahit kalau darahnya terus keluar? Makanya Kang Yuk memanfaatkan potongan sarung tangan bedah biar darah gak terlalu mengalir saat sobekan itu dijahit. Dan setelah jahitan selesai, barulah mereka melepas potongan sarung tangan tadi. Namun itu baru bagian depan, belum sobekan yang berada di bagian dalam. Dan pastinya Kang Yuk melakukan cara yang sama. Namun tiba-tiba Kang Yuk meminta endoskop, membuat semuanya terbingung-bingung. Untuk apa lagi alat itu? Tapi kali ini Yurim segera berlari mencarinya. Pokoknya nih, anaknya harus selamat. Nah, ternyata dengan endoskop, Kang Yuk bisa melihat daerah yang paling sulit dijahit. Tentunya dengan menggunakan metode sarung tangan itu, sehingga proses jahitannya selesai dalam waktu cepat, di mana tekanan darah Jiong akhirnya normal kembali. Jelas dong, Yurim menangis berterima kasih karena Kang Yuk telah menyelamatkan putrinya. Akhirnya ngerti betapa pentingnya unit bedah trauma. Karena itu, Yurim pun menjamunya. Yang pasti, selain Kang Yuk menyuruhnya membantu masalah anggaran unit trauma, Kang Yuk juga penasaran kelemahan apa yang Yurim tahu tentangnya. Membuat Yurim sangat gugup, terpaksa cerita kalau kemarin tuh ketua dokter perdamaian membocorkan bahwa Kang Yuk hanya bertugas 5 tahun sebagai dokter perdamaian. Karena di tahun terakhir, Kang Yuk menghilang. Rumornya sih, Kang Yuk bergabung di Black Wings, perusahaan militer swasta yang sangat terkenal. Atau dengan kata lain, Kang Yuk bisa kaya raya karena gabung di sana. Selain menjadi dokter, Kang Yuk juga ikut berperang membunuh musuh. Tapi sekarang Yurim berjanji gak akan membocorkan kepada siapapun. Selain terima kasih karena Kang Yuk menyelamatkan putrinya, ia juga beneran takut. Apalagi Kang Yuk mengancam dengan gestur sok menakutkan. Singkatnya, dua bersaudara itu pun bangun dari tidur panjangnya, sedih setelah tahu mereka hidup karena organ sang ayah. Membuat dua orang ini menangis. Tapi lah, kan mereka kesel ya, orang lagi sedih kok malah diledekin. Tapi menurut Kang Yuk, harusnya mereka tersenyum karena dua bersaudara itu selamat. Toh yang terpenting sekarang, Kang Yuk harus tampil dengan sangat ganteng di media TV karena kisah penyelamatan dua bersaudara itu viral. Ya, meskipun hebat, Kang Yuk memang sedikit narsis. Hadir di hadapan wartawan dengan senyum gak jelasnya. Tapi tiba-tiba ketua SAR nelpon karena lagi-lagi ada korban jatuh di tebing. Masalahnya, wartawan yang ribut membuat Kang Yuk gak bisa mendengar suara ketua SAR. Jadinya, padahal kan lagi live, tapi Kang Yuk gak peduli, segera keluar menolong korban. Di saat yang sama, Jaewon yang penasaran akhirnya menemukan penelitian terkait metode operasi pakai sarung tangan bedah yang dilakukan Kang Yuk kemarin, yang ternyata ada dasar penelitiannya dan pernah dilakukan oleh Black Wings. Tiba-tiba Kang Yuk mengajaknya naik heli, sehingga ia pun bergegas. Tapi melihat tato Kang Yuk,
ia jelas sangat terkejut karena sama persis dengan tato dokter di Black Wings. Singkatnya, potongan video Kang Hyuk yang marah di depan media menjadi viral yang pastinya membuat semuanya ngakak, utamanya si Hong dan Choi, tapi mereka belum bisa bahagia jika si kunyuk itu belum keluar dari rumah sakit ini. Jaewon sendiri seketika takut setelah memeriksa perusahaan Black Wings, perusahaan militer terkaya di dunia yang menyediakan jasa perlindungan kepada VIP daerah konflik, di mana setiap misi harus didampingi tenaga medis yang juga ikut berperang. Tapi kan ia beneran takut dong. Ternyata yang ditemaninya selama ini adalah tentara medis bayaran yang sangat menakutkan. Meskipun begitu, ia tetap bertanya apa yang gak dijawab Kang Hyuk sebelumnya. Tapi Kang Hyuk hanya alasan kalau ia gabung di Black Wings untuk cari uang. Tiba-tiba kode blue diumumkan, membuat mereka lagi-lagi harus berlari. Yah, terjadi kecelakaan beruntun di jembatan yang melibatkan puluhan mobil. Bahkan ada bus dan mobil yang jatuh di sana, membuat tim medis UGD sangat sibuk. Gak berapa lama ada pasien yang dibawa pakai helikopter, dan melihat lukanya, Kang Hyuk pun memerintahkan agar pasien itu dibawa ke bagian ortopedi. Menarik Jaewon karena di saat seperti ini tuh tugas mereka bukan di rumah sakit tapi di TKP. Nah, dalam sekejap kecelakaan itu menjadi berita nasional yang pastinya setiap rumah sakit kota Seoul harus siap membantu. Tapi mendengar kalau Kang Hyuk turun tangan langsung ke TKP, mereka jelas terkejut dong, karena dengan begitu anggaran mereka semakin cepat ludes. Nah, sesampainya di TKP, Kang Hyuk langsung mengarahkan tim SAR untuk melakukan triase, yaitu mengelompokkan korban dari yang harus ditangani terlebih dahulu sampai luka ringan. Yang pasti tugas mereka di sana untuk menangani korban luka berat. Di saat yang sama, Ibu Menteri juga segera mengadakan rapat dan tahu kalau Kang Hyuk turun langsung, ia pun bisa tenang. Nah, di TKP, anak gadis luka ringan sejak tadi menangis memanggil kakaknya karena saat terjatuh tadi, sang kakak memeluknya dengan erat. Makanya ia baik-baik saja, tapi kakaknya hilang entah kemana. Gak jauh dari sana, seorang pria mengalami pendarahan parah setelah tertusuk pipa, sehingga Kang Hyuk mempercayakan pasien itu kepada si nomor 1 karena ia harus menangani pasien berat lain. Alhasil, meskipun tidak percaya diri, Jaewon tetap kembali ke rumah sakit memimpin operasi pasien itu, di mana Wati meyakinkannya kalau Jaewon tuh bisa. Yah, dalam operasi luka tusuk parah, spesialis bedah harus mengendalikan pendarahan terlebih dahulu, baru bisa mencabut pipanya. Beralih ke Kang Hyuk yang menangani korban dengan luka fraktur terbuka, segera menyuntikkan obat penahan sakit. Tapi masalahnya ditemukan insulin di tas korban, yang artinya korban menderita diabetes dan harus ditangani segera. Kalau tidak, lukanya akan membusuk. Memerintahkan tim SAR membawa pasien ke rumah sakitnya segera. Harusnya sih Kang Hyuk yang menangani pasien itu, namun tiba-tiba ditemukan korban parah terakhir dengan luka sobek sangat parah di perut. Dan karena korban sudah nggak sadarkan diri, kecil kemungkinan selamat. Namun, yah, ternyata korban adalah kakak gadis tadi, membuat Kang Hyuk bingung karena hanya dirinya yang dapat menyelamatkan korban itu. Tapi bagaimana dengan korban fraktur terbuka tadi? Alhasil, sambil membawa anak ini ke heli, ia menghubungi Yurim untuk segera membantunya, membuat Yurim bingung karena ia sudah lama nggak pegang pisau bedah. Namun putrinya meyakinkan bahwa sang ayah bisa melakukan itu. Toh ia selama ini pengen jadi dokter karena melihat ayahnya yang sangat keren ketika melakukan operasi. Jadinya ia pun segera menarik Jungsu untuk membantu. Sedangkan Udin yang tahu berita itu segera bergegas, gak peduli dengan seniornya yang pemalas. Nah, sesampainya di rumah sakit, korban sobek perut itu langsung dibawa ke meja operasi. Dan Kang Hyuk langsung memanggil si Yuri membantunya. Toh dialah yang paling tahu masalah bedah kolorektal di rumah sakit itu. Untungnya Udin juga datang tepat waktu sehingga operasinya dapat dimulai. Di luar, wartawan sudah berkumpul pengen ngeliput bagaimana rumah sakit Hankook menyelamatkan 3 pasien kritis itu. Yang paling sulit sih yang ditangani Kang Hyuk. Selain sobekan perutnya sangat besar dan mengenai beberapa organ, si Yurim juga sangat lambat dalam menjahit. Padahal Kang Hyuk buru-buru karena pengen ngebantu yang lain. Beralih ke Jaewon yang sudah berhasil mengendalikan pendarahan sehingga ia pun boleh mengangkat pipa yang menusuk. Gak berapa lama setelah menangani sobekan limpa yang sangat darurat itu,
Kang Yuk pun menyerahkan sisanya kepada Yurim. Namun tiba-tiba terjadi pendarahan, di mana mereka baru nyadar kalau kelenjar adrenal juga hancur. Mana tekanan darah meningkat drastis, membuat pendarahan semakin menjadi-jadi. Untung si Udin yang jadi anestesinya segera menyuntikkan beta blocker. Sedangkan Kang Yuk ingin mengambil kelenjar adrenal yang hancur itu, membuat Yurim panik karena nggak mungkin mengeluarkannya dalam posisi seperti itu. Namun nyatanya Kang Yuk mampu sehingga tekanan darah pun kembali normal. Setelahnya ia pun menghubungi ruang si Jaewon, tapi ya itu seperti yang ditakutkan Kang Yuk, terjadi pendarahan saat Jaewon mulai menjahit. Untungnya ia mampu menemukan sumbernya meskipun sangat panik, di mana Kang Yuk yang datang segera mengambil alih, gak peduli dengan Jaewon yang masih pengen menyelesaikannya, membuat Jaewon sedikit kecewa. Tapi dengan begitu situasinya aman terkendali. Beralih ke ruang si Jongsu, di mana EKG korban fraktur itu melemah. Jadinya Kang Yuk pun menyerahkan sisanya kepada Jaewon. Nah, di ruangan Jongsu mereka melakukan CPR sehingga EKG pasien kembali normal. Tapi masalahnya adalah mereka sudah memasang ventilator tapi tak ada pertukaran udara. Bahkan saturasi oksigen dalam darah turun ke 60, padahal normalnya 95-100. Di mana Kang Yuk yang datang menyuruh anestesi menyuntikkan heparin. Jelas dong semuanya bingung, utamanya si Jongsu. Sehingga Kang Yuk pun menarik nafas panjang saking keselnya, sambil menjelaskan kalau tulang mengandung lemak. Jadi ketika tulangnya patah bersamaan dengan luka vaskular yang terbuka, maka lemak akan masuk ke pembuluh darah, sehingga saat darah sampai ke arteri paru, maka terjadilah penyumbatan. Akibat darah yang mengandung lemak tadi menggumpal. Dalam istilah medisnya disebut emboli paru. Makanya Kang Yuk menyuruh anestesi menyuntikkan heparin, yaitu obat yang berfungsi mencegah terjadinya penggumpalan darah. Membuat Jongsu yang sejak tadi mangap akhirnya ngerti. Setelahnya Kang Yuk pun ingin mengoperasi kaki kiri pasien yang paling parah. Namun Jongsu berkata kalau ini operasi tulang yang gak bisa dilakukan sembarang orang. Namun beralih ke Jaewon yang murung, itu pasien pertamanya, tapi ia gak bisa menanganinya dengan lancar. Sehingga Wati pun memberi semangat. Bukan Jaewon gak mampu, tapi si kunyuk itulah yang terlalu hebat. Yang penting Jaewon bisa banyak belajar dari operasi ini. Sementara si Hong masih kesal dengan apa yang dilakukan Kang Yuk, tapi gak mau Kang Yuk gagal, karena itu merusak reputasi rumah sakit. Segera menemui komplotannya, kepala UGD bernama Minho. Tapi Minho juga gak tahu apa-apa. Namun melihat Kang Yuk dan Jaewon keluar dengan sangat cepat, mereka malah mengira operasinya gagal, membuatnya panik, pengen menghentikan Kang Yuk yang keluar menemui wartawan. Padahal mah Kang Yuk cuma pengen ngumumin kalau 3 korban kritis itu selamat. Ia bahkan menyebutkan nama-nama tenaga medis yang berjasa, mulai dari Wati, Udin, Yurim, Jongsu, sampai si Jaewon. Jadi dari tragedi itu Kang Yuk mau semua orang tahu kalau unit trauma sangatlah penting. Bahkan menyinggung si Hong yang menekan masalah anggaran unit trauma. Padahal mereka butuh tambahan tenaga medis, membuat si Hong panik. Jelas dong siaran langsung itu membuat si Choi semakin pusing. Berbeda dengan Kang Yuk yang senyum sumringah. Singkatnya, kasus itu membuat nama Kang Yuk dipuji-puji netizen. Tapi si kunyuk ini malah dengan sengaja pakai akun palsu buat muji dirinya sendiri. Kan Wati dan Jaewon jadi kesel, bisa-bisanya orang hebat ini senarsis itu. Dan yang jadi korban adalah si Jaewon. Toh gak mungkin Kang Yuk menggeplak preman itu. Setelahnya Kang Yuk menemui si Choi yang masih ragu menambah anggaran dan tenaga medis unit trauma. Tapi ya karena kasus viral itu, mau gak mau si Choi harus menyetujuinya. Apalagi itu instruksi langsung dari Bu Menteri yang saat ini sibuk mengurus Asosiasi Perdamaian Internasional dengan mengirim tenaga medis ke Sudan Selatan. Nah, penambahan anggaran itu tentu membuat si Hong semakin pusing, meminta Yurim tetap mendukungnya. Dan karena masih pengen menjalin relasi, Yurim pura-pura setuju. Padahal mah ia sudah merapat dengan si Kang Yuk. Gak berapa lama helikopter datang lagi, membuat si Hong semakin kesal. Ya, ada pasien kritis yang mereka harus tangani segera. Untungnya tim SAR membantu mengurus administrasinya. Meskipun itu bukan tugasnya,
Setidaknya mereka dapat membantu meringankan beban tugas tim medis. Nah, saat masuk ruang operasi, Kang Yuk bingung dengan perawat baru bernama Agnes yang malah bengong. Sehingga Wati pun segera menunjukkan apa yang harus dilakukan, membuat Kang Yuk sedikit kesal. Bukan kepada Agnes, tapi kepada si Choi dan si Hong yang memang menambah tenaga medis, tapi yang bisa dibayar murah. Di lain sisi, Yurim sangat senang akhirnya putrinya bisa pulang. Namun ia yang gak sengaja melihat si Hong segera membuntutinya. Bingung ada tujuan apa si Hong menjenguk kepala Basarnas. Sorenya, ketua SAR yang selalu membantu Kang Yuk malah dipindahkan ke bagian administrasi. Tanda kalau itulah tujuan si Hong, biar Kang Yuk gak selalu membawa pasien pakai helikopter. Alhasil, besoknya masalah terjadi saat ada pasien jatuh di tebing. Ketua SAR pengganti gak mau mengirim helikopter. Alasan kalau Kang Yuk sudah melanggar aturan telah mengemudikan heli mereka sebelumnya. Pokoknya Kang Yuk harus minta persetujuan resmi dari kepala Basarnas. Barulah mereka bisa mengizinkan. Membuat Kang Yuk sangat emosi. Mengapa bisa administrasi kesehatan berbelit-belit seperti ini, macam BPJS. Beruntung lokasi kejadian gak jauh dari jalan, sehingga mereka pun menggunakan ambulans baru yang dihadiahkan Ibu Menteri sebelumnya. Tapi masalahnya yang nyetir adalah si Kunyuk yang suka ngerjain anggotanya. Tapi dengan begitu mereka bisa sampai lebih cepat meskipun tidak tepat waktu. Ya, pasien ini sama seperti pasien jatuh tebing sebelumnya, mengalami tekanan intrakranial. Bedanya, masa emas pasien sudah lewat beberapa menit akibat nggak adanya helikopter yang lebih cepat, membuat Jaewon nyerah karena kecil kemungkinan selamat. Tapi Kang Yuk nggak peduli, pokoknya ia harus memanfaatkan peluang sekecil apapun. Dan setelah diberi pertolongan pertama dengan metode dekompresi jarum, pasien pun selamat. Tapi karena masa emasnya sudah lewat, fungsi otak pasien menurun jauh. Atau dengan kata lain, pasien koma entah kapan sadarnya. Di mana Kang Yuk berharap Dr. No sebagai spesialis saraf dapat merawat pasien hingga sembuh. Setelahnya, mereka pun hanya dapat minta maaf kepada ibu pasien yang langsung nangis. Sementara Dr. No memuji kehebatan Kang Yuk yang mati-matian menyelamatkan pasien. 달리는 차 안에서 기관절개에 심지어 머리에 구멍을 2개나 뚫었단 말이야. Dan Yurim yang mendengar itu seketika ngerti apa yang dilakukan si Hong sebelumnya. Karena itu ia pun nyamar sebagai anonim membocorkan itu kepada Kang Yuk. Padahal mah Kang Yuk tahu betul kalau itu suara Yurim. Berterima kasih karena sudah menyampaikan info itu. Sehingga ia yang marah langsung melabrak si Hong, bahkan membantingnya. Gak peduli si Hong lagi rapat. Membuat dendam si Hong semakin menjadi-jadi. Malamnya, Wati yang tahu Jaewon depresi mengajaknya ke atap, bukan untuk gituan, tapi untuk merilis stresnya di ventilasi rumah sakit, sehingga Jaewon pun mencobanya. Lah, dia nggak pernah mengumpat dong. Kan Wati ngerti alasan mengapa si Kunyuk itu suka mengerjai Jaewon. Menjelaskan kalau ia sebenarnya pernah berpikiran sama seperti Jaewon. Mengapa juga mereka berusaha, sedangkan yang lain nggak peduli. Tapi setelah dipikir-pikir, tujuan mereka kerja sebagai tim medis bukanlah sebuah pengakuan atau sekedar terima gaji, tapi karena merekalah yang ditakdirkan menyelamatkan pasien, membuat Jaewon akhirnya tersenyum kembali. Di saat yang sama, si Hong memanggil Yurim, bertanya kelemahan Kang Yuk yang didapatkan Yurim waktu itu. Tapi setelah tahu rencana bejat si Hong yang menghalangi helikopter itu, membuat Yurim akhirnya memutuskan secara terang-terangan berpihak kepada Kang Yuk. Pokoknya ia nggak akan lagi membantu si Hong, membuat si Hong semakin murka. Besoknya ia pun menemui si Choi menjelaskan rencana yang lebih jahat, yaitu ia sudah mempengaruhi ibu pasien koma kemarin untuk mengajukan gugatan terhadap Kang Yuk karena membedah pasien di ambulans diduga malpraktek. Alhasil saat Kang Yuk membawa pasien luka tusuk, tim keamanan menghalangi, menunjukkan surat kalau Kang Yuk nggak boleh masuk ruang operasi sampai kasus malpraktek itu beres. Padahal kan pasien lagi sekarat, membuat Kang Yuk sangat marah. Lagi-lagi harus berlari. Nah, melihat pasien sudah tak sadarkan diri, Jaewon jelas sangat panik, memutuskan untuk segera melakukan operasi meskipun tanpa Kang Yuk. Sementara Kang Yuk langsung melabrak si Minho karena sebagai kepala UGD, Minho lah yang memutuskan meskipun si Hong Kambing itu melarang. Untungnya si Minho setuju
sehingga Kang Yuk bisa masuk ruang operasi. Jadi pasien tertusuk di bagian leher dan meskipun gak mengenai organ vital, tapi setiap pasien bernapas, pisaunya menusuk semakin dalam. Bahkan sekarang sudah mengiris aorta, yaitu arteri terbesar yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Artinya mereka harus melakukan operasi segera, sehingga Wati buru-buru mencari anestesi. Tapi tak disangka Udin sudah bersiap di dalam. Ya, Udin tahu betul kalau Kang Yuk pasti akan menyelesaikan masalah itu. Makanya ia sudah bersiap sejak tadi. Di lain sisi, Yurim panik karena Si Hong melakukan konferensi pers bersama ibu pasien koma itu untuk mengumumkan kalau Kang Yuk bersalah atas dugaan malpraktek. Padahal kan Kang Yuk hanya ingin menyelamatkan pasien. Sama seperti sekarang, ia dan timnya dengan cepat mengendalikan pendarahan, lalu mengeluarkan pisau yang menusuk itu, sambil menyuruh Wati dan Jewon segera mengambil pembuluh darah buatan untuk mengganti pembuluh darah pasien yang rusak. Jadinya mereka pun lagi-lagi harus berlari, tapi sialnya penjaga barang gak membiarkan mereka tanpa persetujuan direktur, karena barang itu sangatlah mahal. Namun mereka gak peduli, segera merampok barang tersebut, lalu berlari ke ruang operasi. Tiba-tiba Yuri mencegat Jewon, menyampaikan apa yang dilakukan Si Hong, sehingga Jewon pun dengan paniknya memberitahu Kang Yuk. Tapi Kang Yuk gak peduli, toh yang terpenting sekarang adalah keselamatan pasien, bukan posisinya di rumah sakit itu. Di saat yang sama, Yuri meminta bantuan Dr. No yang menangani pasien koma itu. Setidaknya Dr. No dapat menceritakan fakta sebenarnya. Namun Dr. No menolak karena ia masih sayang dengan karirnya. Membuat Yurim semakin pusing, apalagi Si Hong dengan bangganya ngomong di hadapan media bahwa pihak rumah sakit akan bekerja sama melakukan investigasi menyeluruh terhadap malpraktek yang dilakukan Kang Yuk. Nah, karena gak ada pilihan, Yurim pun berniat melawan Si Hong secara langsung. Tapi betapa terkejutnya dia melihat Kang Yuk dan yang lain ke tempat Si Hong dengan sangat cepatnya. Ya, Kang Yuk lagi-lagi menyelesaikan operasinya dengan cepat. Langsung maju menunjukkan semua rekam medis sambil menjelaskan apa yang terjadi. Termasuk kasus yang sama yang ia tangani sebelumnya. Dan pasien itu selamat, berbeda dengan pasien yang dituduhkan sekarang harus berakhir koma karena masa emasnya lewat. Penyebabnya adalah Si Hong yang menghasut kepala Basarnas sehingga ketua SAR diganti, menyebabkan helikopter gak dapat dikirim. Dan itu dilakukan Si Hong untuk menekan pengeluaran unit trauma. Jelas dong Si Hong mengelak, tapi Kang Yuk menunjukkan bukti kalau kepala Basarnas yang sudah mengundurkan diri telah mengakuinya di hadapan Bu Menteri. Membuat Si Hong semakin emosi, bahkan gak peduli dengan nama pasien yang disebut Kang Yuk. Ya, kebenaran akhirnya terungkap, membuat Si Hong keluar dari ruangan itu dengan sangat malunya. Sementara Kang Yuk memanfaatkan momen tersebut untuk mendapatkan dukungan dari media dan publik, bahwa sampai kapan pasien harus dikorbankan karena masalah uang. Apakah karena defisit anggaran, mereka sebagai tim medis yang ingin menyelamatkan pasien harus dianggap sebagai penjahat. Ia juga dengan sedihnya mengungkap kalau ia tahan dianggap sebagai penjahat, tapi tidak jika pasien yang harus menanggung semuanya. Alhasil, Si Hong pun diperiksa pengadilan, tapi ia yang gak nyerah malah mengumumkan kalau Kang Yuk masuk ke rumah sakit itu karena pengaruh Bu Menteri, menuduh Bu Menteri menyalahgunakan jabatan. Jelas saja itu membuat Kementerian Kesehatan gaduh, apalagi Bu Menteri adalah calon terkuat presiden selanjutnya. Karena itu, Bu Menteri tiba-tiba menghubungi Kang Yuk, bukan menyuruhnya tampil di media, tapi memintanya ke Sudan Selatan. Ya, semalam anti pemerintah menculik asosiasi dokter yang melakukan bantuan medis di sana, di mana terjadi adu tembak dan pasukan PBB dari Korsel yang dipimpin Kapten Lee kena tembak dan dikabarkan kritis. Jadi, Bu Menteri meminta Kang Yuk menyelamatkan Kapten Lee sekarang. Alhasil, Kang Yuk bersiap menyerahkan unit trauma kepada Yurim karena Kang Yuk harus membawa timnya, yaitu Jewon, Wati, dan pastinya si Udin. Nah, di pesawat, Kang Yuk mempelajari luka pasien, 2 tembakan di lengan kanan, 3 di perut, lalu 1 di lengan kiri, dan semua peluru belum dikeluarkan akibat gak ada tenaga medis di sana. Kan, Kang Yuk hanya bisa berdoa, mudah-mudahan korban masih selamat. Nah, sesampainya di sana, mereka harus berangkat ke tempat terpencil,
yang jauh dari jangkauan musuh. Karena ternyata Kapten Lee sempat menembak adik pimpinan musuh sehingga musuh yang dendam terus menyerang untuk membunuh Kapten Lee. Singkatnya, mereka pun sampai di rumah sakit disambut calon dokter militer bernama Dongju, sehingga mereka pun segera memeriksa Kapten Lee yang dari tampakannya sudah dicolek-colek malaikat maut. Ya, penyakit yang biasa disebut pemakan daging ini terjadi karena luka terbuka yang gak ditangani, dan dalam kasus ini karena peluru yang bersarang di tubuh belum dikeluarkan, menimbulkan banyak infeksi bakteri yang menyerang jaringan lunak di bawah kulit, menyebabkan kegagalan beberapa organ tubuh dan nekrosis parah. Masalahnya, darah yang tersisa hanya beberapa kantong saja akibat musuh membakar gudang persediaan, dan satu-satunya cara saat ini yaitu melakukan amputasi di bagian tangan biar nekrosisnya gak menjalar lebih jauh lagi. Beralih ke Yurim yang bengong melihat banyaknya pasien trauma akibat preman habis tawuran. Untungnya Agnes menyadarkannya kalau Yurim sekarang tuh adalah Kang Yuk. Jadinya, lah ia beneran merasa jadi Kang Yuk dong, termasuk gaya preman si Kang Yuk. Tapi dengan begitu semuanya aman terkendali. Di lain sisi Kang Yuk masih saja gak nyerah mengeluarkan peluru di lengan kiri Kapten Lee. Tapi mengingat darah tersisa 2 kantung, ia pun terpaksa menggunakan cara itu. Setelahnya, ia meminta pemerintah Korsel buat mengirim pesawat ambulans karena Kapten Lee sangat kritis. Tapi, ya, mengirim pesawat ambulans yang cepat butuh 800 juta won, sedangkan anggaran maksimal negara hanya 500 juta. Membuat Kang Yuk kesel, bisa-bisanya negara perhitungan masalah uang. Padahal itu nyawa tentara yang melindungi negara. Di saat yang sama, Udin diam-diam menerima telepon dari si Choi, membocorkan penanganan yang mereka lakukan, tapi terkendala masalah stok darah. Tapi, 지금 원장님이랑 통화하신 거예요? ya, Wati jelas marah. Bisa-bisanya Udin menjadi mata-mata selama ini, sehingga Udin pun segera menahannya, pengen menjelaskan sebenarnya. Namun Jaewon tiba-tiba memanggil mereka karena Kapten Lee sekarat akibat stok darahnya habis. Beruntung golongan darahnya sama dengan Wati, sehingga Wati pun mendonorkan darahnya segera. Tapi kan itu hanya sementara. Alhasil demi keselamatan pasien, Kang Yuk gak ada pilihan selain memindahkannya ke rumah sakit yang ada stok darahnya. Gak peduli dengan anti pemerintah itu. Membuat Dongju gelisah, tapi Kang Yuk melarangnya ikut karena tugas Dongju adalah merawat pasien lain di sana. Nah, di jalan Wati lagi-lagi harus mendonorkan darahnya, padahal dia sendiri sudah sangat pucat, tapi demi keselamatan pasien, ia tetap harus melakukannya. Malamnya, sampailah mereka di sebuah camp rahasia, di mana tentara bersenjata memeriksa identitas mereka, sehingga Kang Yuk pun menunjukkan tatonya. Nah, ternyata itu markas Black Wings, dan Kang Yuk memakai nama kode Malak, karena dalam bahasa Ibrani, Malak berarti malaikat sesuai kemampuannya yang dapat menyembuhkan luka yang sangat parah. Tapi masalahnya sekarang mereka menunggu konfirmasi Walter, si pemimpin Black Wings. Tapi pasien sudah sangat kritis sehingga, ya, Kang Yuk gak ada pilihan selain menerobos. Untungnya Walter segera melarang pasukannya menembak, bahkan mengarahkan Kang Yuk ke pusat medis yang sangat lengkap, sehingga mereka pun bisa segera menangani Kapten Lee. Nah, dokter-dokter di sana pun gak yakin kalau pasien itu akan selamat. Tapi Walter justru sangat yakin setelah melihat tatapan Kang Yuk yang sangat dikenalnya. Dan benar saja, meskipun peluru sulit dikeluarkan, Kang Yuk tetap mampu menanganinya, termasuk lengan kanan yang ternyata sebelumnya tidak diamputasi, tapi hanya memotong tulang yang membusuk. Jadi sekarang mereka tinggal menyambungnya dengan tulang buatan. Toh Black Wings punya semua bahan medis yang lengkap. Pagi pun tiba bersamaan dengan selesainya operasi itu, di mana Walter memberi selamat dan berkata kalau ia tuh rindu masa-masa mereka di Afghanistan. Dan karena Kang Yuk sangat berjasa kepadanya di masa itu, Walter siap mengabulkan apapun keinginan Kang Yuk. Di saat yang sama, Wati harus makan banyak demi mengembalikan darahnya yang didonor kemarin, meskipun masih bingung dengan tempat itu. Sehingga Jaewon pun menjelaskan bahwa mereka sekarang berada di salah satu markas rahasia Black Wings, membuat Wati terkejut
Namun Kang Yuk tiba-tiba mengajaknya pulang, membuat mereka semakin terkejut. Ya, Walter mengabulkan keinginan Kang Yuk dengan menyediakan pesawat ambulans. Tapi sebelum berangkat, Wati memastikan status Udin sebagai mata-mata. Namun Udin langsung mengakuinya. 누군가는 해야 하니까요. 제가 안 하면 누군가는 진짜 스파이 짓을 했을 수도 있잖아요. Ya, ternyata Udin setuju jadi mata-mata si Choi. Biar si Choi gak mencari mata-mata yang lain. Toh sejak awal ia kagum kepada Kang Yuk. Makanya lulus ujian nanti ia pengen masuk ke unit trauma. Membuat Wati sangat lega. Singkatnya, media nasional memberitakan kepahlawanan tim Kang Yuk yang berhasil menyelamatkan Kapten Lee, di mana mereka telah berkumpul di bandara untuk menyambut sang pahlawan. Dan karena itu, tuduhan Si Hong terkait Kang Yuk kerja pakai orang dalam terbantahkan. Toh Kang Yuk punya kemampuan tingkat dewa. Nah, mereka yang sampai pun segera membawa Kapten Lee ke rumah sakit, gak peduli dengan media. Pokoknya Kapten Lee selamat. Namun baru di jalan sebentar, Agnes menjelaskan kalau tadi Yurim buru-buru ke TKP yang terbakar. Ya, sampai saat ini si Yurim ternyata masih merasa dirinya Kang Yuk. Alhasil Kang Yuk yang tahu kalau Yurim gak mungkin menolong korban kebakaran itu, segera meminjam mobil Bu Menteri. Sesampainya di sana, Kang Yuk menenangkan Yurim yang langsung nangis. Akhirnya ia bisa jadi diri sendiri. Masalahnya adalah di lantai 2 ada usaha isi ulang tabung oksigen yang pastinya akan meledak. Sehingga Kang Yuk pun memerintahkan tim pemadam untuk membawa korban menjauh dari gedung itu. Tapi melihat ada satu korban yang belum diangkat, Kang Yuk pun segera berlari ke sana. Tapi ya, Kang Yuk juga manusia. Tapi ia berusaha untuk tetap berdiri demi menolong korban. Segera membawanya naik heli. Karena ternyata dirinya juga mengalami luka bakar organ dalam. Dan kalau nggak ditangani segera, jaringan organnya akan membusuk akibat banyaknya serpian ledakan yang masuk. Alhasil, Yurim segera mengabari Jaewon untuk bersiap, membuat mereka terperangah. Ternyata Kang Yuk yang hebat itu bisa tumbang juga. Segera menjemput Kang Yuk dan pasien satunya. Ya, karena pesan itu, sebagai murid nomor 1, Jaewon segera membawa Kang Yuk ke meja operasi tanpa melakukan CT scan. Toh selain mereka nggak boleh melewatkan masa emas Kang Yuk, Jaewon juga sudah menilai penanganan apa yang harus dilakukannya. Yang lain sih khawatir, tapi Jaewon meyakinkan sekaligus meminta bantuan mereka sekali ini saja, sehingga operasinya pun segera dimulai. Singkatnya, Kang Yuk pun bangun dari tidur panjangnya, membuat Jaewon berlari dengan sangat kencangnya, di mana yang lain sudah menunggu, mempersilahkan Jaewon masuk untuk pertama kali. Tapi saat menemuinya, yang Kang Yuk tanyakan malah korban kebakaran itu. Untungnya semuanya selamat, membuat Kang Yuk sangat lega. Hanya saja melihat catatan operasinya, Kang Yuk protes mengapa Jaewon tidak melakukan CT scan terlebih dahulu, membuat Jaewon panik. Padahal mah Kang Yuk cuma mengetesnya. 잘했다고. 양재원 선생. Ya, untuk pertama kalinya Kang Yuk memanggil nama asli Jaewon karena sudah menganggapnya lulus sebagai murid nomor satunya, membuat Jaewon teriak sekencang-kencangnya saking senangnya. Kan semuanya pada bingung segera masuk, tapi si pasien kunyuk ini malah pura-pura kesakitan, padahal mah dia pengen malas-malasan. Singkatnya, aksi Kang Yuk selama beberapa bulan ini menjadi pembahasan nasional, di mana orang-orang mulai menyadari bahwa unit trauma sangatlah penting, sehingga pejabat terkait pengen mengadakan rapat darurat untuk pengadaan helikopter di rumah sakit Hankook. Masalahnya, si Choi jelas tak setuju, karena itu membuat anggarannya membengkak. Pokoknya, ia akan menolak pengadaan itu. Dengan marahnya bertanya, mengapa harus rumah sakitnya? Apakah Kang Yuk punya dendam kepadanya? Alhasil, Kang Yuk pun cerita tentang ayahnya yang menjadi korban kecelakaan. Dibawa ke sana kemari, tapi nggak ada rumah sakit yang menerima. Dan akhirnya meninggal di rumah sakit Hankook. Tapi sebelum ayahnya meninggal, ada satu dokter yang tidak menyerah sampai akhir. Padahal masa emas ayahnya sudah berlalu. Sehingga sejak hari itu, meskipun ia menangis dengan sangat kerasnya, tapi ia memutuskan kalau suatu hari ia akan menjadi seperti dokter itu, yang gak lain adalah Dokter Choi. 환자를 살리겠다고 최선을 다하던 그 의사는 지금 어디 있습니까? Seketika si Choi terdiam sampai malam, baru nyadar kalau Kang Yuk yang dilihatnya sekarang
adalah dirinya yang dulu, sehingga ia pun menyetujui helikopter itu. Besoknya mereka pun meresmikan heli tersebut, sementara Kang Yuk mengadakan seminar tentang pentingnya unit trauma, sekaligus merekrut calon dokter yang akan menjadi murid selanjutnya. Tapi seperti biasa, karena kerja di unit trauma sangat menguras waktu, mereka nggak ada yang mau, kecuali satu orang, si Dongju, yang kembali ke Korsel. Membuat Jaewon senang, akhirnya ia menemukan murid nomor 2. 반갑다. 이용이야? Setelahnya mereka pun ke atap, di mana Kang Yuk langsung mengambil alih sambutan. Padahal kan Yurim sudah sangat semangat sejak kemarin menyiapkan rangkaian kata sambutannya. Namun tiba-tiba ada korban jatuh di tebing, sehingga acara resmi itu dibubarkan. Toh yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa manusia. Dan tamat.